Mari terlebih dahulu kita menaikkan pujian kita atas bumi dan permai. Kita menaikkan pujian kita, puji syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan berikan bagi kita. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemi dalam hidup semesta. Kristus kami panjatkan, syukur puji dan sembah atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang yang terang. Kristus kami panjatkan, syukur puji dan sembah atas kasih yang mesra di antara manusia, atas anak saudara dalam surga dan dunia. Kristus kami panjatkan, syukur puji dan sembah. Ya, seharusnya kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan dunia ini untuk kita, karena Tuhan memberikan sanak saudara bagi kita. Baiklah Bapak Ibu, satu lagi kita menaikkan pujian kita, Roh kebenaran penuhi daku. Ya, kita tahu bahwa karena pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita dapat mengenal Kristus. Setelah kita mengenal Kristus, hendaknya kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu kita ini, Roh kebenaran penuhi daku. Roh kebenaran berdiam dan bekerja dalamku, memberi sinar cahaya agar ku mengenalku. Penuhlah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Oh, sucikan pialaku dari cemar dan dosa, firman-Mu kuduskan daku, agar ku hidup berkuasa. Penuhlah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagaikan rusa dahaga aku rindu anugerah, air hidup alirkanlah lebih banyak dan limpah. Penuhlah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Sekali lagi. Roh kebenaran berdiam dan bekerja dalamku, memberi sinar cahaya agar ku
sucikan pialaku dari cemar dan dosa. Firman-Mu kuduskan daku, agar ku hidup berkuasa. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Bagaikan rusa dahaga aku rindu anugerah. Air hidup alirkanlah lebih banyak dan limpah. Penuhlah, penuhlah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Ya, kita melanjutkan kelas kita. Selamat malam. Tuhan memberi damai bagi kita. Shalom. Mari kita mohon anugerah Tuhan sekali lagi boleh turun atas kita. Segala sesuatu yang dari Tuhan, pertama murni, tidak memihak, dan memuliakan Tuhan. Mari kita minta dalam doa. Bapa Surgawi yang menurunkan yang baik bagi anak-anak-Mu, Tuhan sudah memberikan Roh-Mu tinggal di dalam hati kami, sehingga kami bisa berseru, Ya Aba, ya Bapa. Dan Roh-Mu itulah memimpin kami oleh firman-Mu, meneladani Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah malam ini pikiran Tuhan, isi hati Tuhan turun dari sorga kepada kami. Semua pekerjaan setan iblis jauh daripada kami. Kami minta perlindungan Tuhan atas hamba-Mu, bungkus dengan darah Kristus yang dari Tuhan. Singkirkan semua awan tebal, serangan dari si iblis, pikiran dari kedagingan. Biarlah semata-mata murni kebenaran firman-Mu disampaikan hamba-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan, buka pikiran kami, tenangkan jiwa kami, dan pelihara setiap peralatan juga jaringan. Biarlah itu Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu bagi kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, malam ini pertemuan kedua Roma pasal 12. Roma pasal 12 ini Paulus minta kepada kita supaya kita mengingat kasih karunia Tuhan dan kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban hidup. Karena itulah ibadah yang sejati. Mulai pasal 12 sudah aplikasi bagaimana kita meresponi kasih Tuhan. Bagaimana kita melayani satu dengan yang lain. Biarlah ya malam ini kita betul-betul dilayani Tuhan. Dan betul-betul mengenal, mengerti kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita Roma pasal 12. Sekali lagi saya baca dari ayat 1 sampai ayat 8.
persembahan yang benar. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walau banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Malam ini fokus kita mengetahui kehendak Allah. Setelah kita diselamatkan, kita bersukacita karena dosa-dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita sudah dilupakan, kita benar suci di hadapan Allah. Untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa kita dibenarkan? Untuk apa kita disucikan? Supaya kita berespon kepada kasih Allah. Kita tidak diselamatkan untuk diri kita. Kita diselamatkan untuk Dia yang sudah mati bagi kita. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kita, mengingat anugerah Allah, kemurahan Allah. Baiklah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kristus sudah mempersembahkan tubuh bagi kita. Kristus suci, kudus, tidak bercacat, mati secara tubuh bagi kita yang berdosa di dalam tubuh, sehingga kita secara tuntas sepenuhnya sudah ditebus. Kita seutuhnya, roh, tubuh, jiwa kita disucikan oleh kematian Yesus Kristus di atas salib. Tuhan Allah mengasihi kita. Sehingga Roma pasal 5, Paulus berkata dalam ayat 8, Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itulah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita.
Kita dikasihi Allah bukan karena ada sesuatu yang baik yang menarik dari kita. Kita orang berdosa. Dan Paulus sudah menyatakan itu dalam pasal 7. Aku tahu di dalam aku tidak ada yang baik. Susah mencari orang mau berkorban kepada orang baik. Apalagi kepada orang jahat. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Kita yang berdosa, seteru Allah, melawan Allah, diberikan anaknya yang tunggal. Mati bagi kita. Inilah yang Paulus ingatkan. Kita sebagai makhluk yang harusnya bersyukur, harusnya berterima kasih, harusnya sadar kita ini tidak layak. Sehingga kita harus meresponi kasih Allah dengan mempersembahkan tubuh kita, hidup kita bagi Allah. Tetapi bagaimana kita mempersembahkan tubuh, hidup kita? Karena bukan persembahan bakaran, bukan persembahan korban kematian. Kita diminta mempersembahkan hidup kita, korban hidup. Bagaimana kita mempersembahkan? Disinilah ada kehendak Allah dan pimpinan Allah. Sangat-sangat menarik kalau kita belajar tentang kehendak Allah, pimpinan Allah. Dalam hidup kita, kita sering berdoa dan ingin mencari kehendak Allah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu biasanya mencari kehendak Allah? Apakah melalui mimpi? Apakah melalui doa? Apakah melalui puasa? Apakah melalui dengar suara dari surga? Apakah melalui hamba Tuhan atau orang tua? Ada orang mencari pimpinan Tuhan melalui Alkitab katanya. Dia ambil Alkitab, dia buka, dia tutup mata, tunjuk. Dia lihat ayat Alkitab dan dia membuka di Perjanjian Baru. Dia tunjuk Matius 27 ayat 5. Ini ayat yang terkenal. Kira-kira apa Bapak Ibu isinya Matius 27 ayat 5? Ada orang-orang mencari kehendak Allah seperti itu. Di sini dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini Yudas pergi menggantung diri. Apakah Bapak Ibu Saudara taat pergi menggantung diri? Tidak, bukan begitu cara Allah menyatakan kehendaknya kepada kita. Ada lagi orang berkata, enggak mungkinlah kita mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah di sorga. Mana bisa kita mengerti kehendak Allah kita di bumi? Tuhan Yesus sudah berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu doa yang diajari Tuhan Yesus. Itu yang utama dalam hidup kita. Kita diselamatkan. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita dicipta untuk kemuliaan Allah. Bagaimana kemuliaan Allah itu terjadi dalam hidup kita jikalau kita melakukan kehendak Allah yang di sorga itu, kita menjalankan, mentaati di bumi. Seperti Yesus Kristus, Yohanes pasal 17, aku sudah memuliakan engkau dengan jalan melakukan kehendakmu. Kita memuliakan Allah dengan jalan melakukan kehendak Allah. Apakah kita mungkin mengetahui dan menjalankan kehendak Allah? Mungkin. Tidak ada firman Tuhan yang tidak mungkin. Karena firman Tuhan itu benar, suci, adil. Kita dituntut untuk melakukan suci, adil, benar menurut firman Tuhan.
kita perlu mengerti, mengenal, mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana? Orang sering mencari kehendak Tuhan dengan rumus. Ini paling bahaya zaman ini. Sekarang sudah punya teknologi, sudah ada aplikasi. Sering dalam melayani pemuda, mereka bertanya, mereka pikir ada rumus, ada aplikasi mengetahui kehendak Allah. Tidak. Kehendak Allah bukan demikian. Tapi bagaimanakah kita bisa mengerti kehendak Allah? Di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah menyatakan kehendaknya. Kita baca Kejadian pasal 18 ayat 17. Ini ketika Abraham berada di tenda, ada 3 orang datang ke tenda Abraham. 2 di antaranya malaikat. Di tengah itu Tuhan. Tuhan menyatakan, hari ini tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri namanya Ishak. Oh, waktu itu Sarah ketawa. Lalu Tuhan bertanya kepada Abraham, mengapa istrimu tertawa? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Sarah menjawab, aku bukan tertawa. Tuhan berkata, engkau tertawa. Kita pikir kita bisa berbohong kepada Tuhan. Setelah itu, 2 malaikat ini pergi ke Sodom. Dan Tuhan tinggal bersama Abraham. Untuk apa Tuhan tinggal bersama Abraham? Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan tinggal bersama Abraham di dekat tenda itu. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ini Tuhan Allah pakai bahasa manusia. Menyatakan tak mungkin dia tidak menyatakan kehendaknya. Ini bukan saja kita mungkin mengetahui kehendak Allah. Bukan saja demikian. Tapi sebaliknya Tuhan Allah tak mungkin tidak menyatakan kehendaknya bagi kita. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak melakukan ini? Allah kesukaannya menyatakan kehendaknya. Kenapa Allah suka menyatakan kehendaknya? Dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan. Saya ulang ayat 23 Yakobus pasal 2. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Orang yang percaya tidak mencurigai Allah, itu dijadikan Tuhan sahabat Allah. Kalau begitu, apakah kita sahabat Allah? Betul. Kita sahabat Tuhan Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Perjanjian lama, perjanjian baru. Orang-orang yang bergaul dengan Allah, yang percaya kepada Allah, yang tidak curiga kepada Allah, bersekutu dengan Allah. Allah tak mungkin menyembunyikan kehendaknya. Mengapa kita sulit mengerti kehendak Allah? Karena kita tidak menjadi sahabat Allah. Kita membuat pikiran kita sebagai program, sebagai sistem, sebagai rumus. Itu sebenarnya kita mau membuat jalan sendiri, kita membuang Allah.
Tidak demikian. Allah sukacita, Tuhan Yesus kerinduannya menyatakan kehendaknya bagi kita. Tapi kita tidak suka bergaul dengan Allah. Kita ingin berkat dari Allah. Kita ingin sampai kepada tujuan. Tapi kita tidak memelihara relasi dengan Allah. Tuhan Allah mau menyatakan kehendaknya. Karena kehendaknya itu rancangan yang indah, damai sejahtera. Demikian Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mengapa Tuhan berkata bukan rancangan kecelakaan? Karena inilah dalam pikiran kita. Kita sering curiga kepada pimpinan Tuhan. Sehingga ketika kita beralih dari rancangan kita, taat kepada rancangan Tuhan, di situ kita harus menyangkal diri. Jikalau saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira rancangan Tuhan, kehendak Tuhan itu nyaman atau tidak? Enak atau tidak? Ada orang berpikir rancangan Tuhan damai sejahtera, indah, sukacita, betul. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah tahu rancangan Allah, kita sering menderita mengambil itu. Karena apa? Karena ada rancangan kita, ada pikiran kita, itu harus kita singkirkan dan taat kepada rancangan Tuhan. Disinilah Tuhan Allah menyatakan, jangan takut, jangan curiga. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku. Artinya finalnya itu, ujungnya Tuhan sudah tahu. Kita hari ini perlu satu, jangan curiga, taat. Semua Tuhan sudah tahu dan rencanakan. Tapi kita tidak diberitahu semua. Hanya selangkah demi selangkah. Sebelum kita melihat semua itu, disitulah Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi di sini dalam Roma pasal 12 ini, mengetahui kehendak Allah, Tuhan Allah tidak pernah memisahkan kita dengan umat Tuhan yang lain. Banyak orang mencari kehendak Allah, tidak ada hubungannya dengan umat Tuhan yang lain. Tidak ada hubungannya dengan rencana Allah dalam kerajaan Allah. Dia mau menggenapkan rencana Tuhan dalam dirinya sendiri. Tak mungkin. Karena rancangan Allah, rencana Allah, kehendak Allah selalu berhubungan dengan tubuh Kristus, kerajaan Allah. Demikian ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini ada satu godaan. Godaan apa? Kita berpikir rancangan-rancangan Allah itu melampaui yang semestinya. Sehingga kita takut. Sehingga kita tidak bisa menguasai diri. Karena kita selalu berpikir lebih tinggi dari rancangan Allah. Inilah godaan kita masuk
mengikut rancangan Allah. Kita jatuh ke dalam rancangan Allah yang lebih tinggi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi ada satu kepatutan. Ya, ada satu kepatutan. Orang-orang Kristen selalu beriming-iming tinggi cemerlang. Bukan itu. Rancangan Tuhan itu seperti sederhana. Dan kita sudah melihat rancangan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dia datang begitu sederhana. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat desa Nazaret. Hidup di pinggir Danau Galilea, sekitar Kapernaum. Dan akhir hidupnya dia mulai masuk ke Yerusalem. Dia tidak jauh pergi. Tapi itulah rancangan Allah Bapa. Jadi kita tidak bisa membuat standar pikiran kita untuk mengikuti rancangan Allah. Kita sering tergoda mengikuti pikiran kita yang melampaui yang patut kita pikirkan. Apa di sini yang patut kita pikirkan? Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Menurut ukuran iman. Iman itu dari kita sepertinya. Tetapi Paulus berkata, iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Jadi kita tidak bisa berkata, aku beriman begini. Tidak bisa. Karena iman itu sendiri dikaruniakan. Iman itu sendiri pemberian. Ada dikaruniakan iman itu dia beriman tenang. Ada dikaruniakan iman itu dia berani. Ada dikaruniakan iman itu tidak takut kepada tantangan. Jadi kita tidak bisa mengadopsi iman orang lain. Kita tidak bisa meniru iman orang lain. Kita tidak bisa seperti orang lain. Apakah di sini masalahnya? Sehingga Paulus berkata menurut iman masing-masing. Ini ada satu pekerjaan Tuhan yang double di situ. Kenapa? Ada umat Tuhan diberi karunia A. Tapi umat Tuhan si B berkata, aku diberi karunia seperti si A. Dan di sini Paulus berkata tidak sama. Jadi masalahnya di sini ada sama dianggap. Beda. Ada perebutan satu pekerjaan Tuhan, karunia Tuhan yang sama. Jadi di sini pasti di antara umat Tuhan itu berbeda semua. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat masing-masing. Jadi dalam kerajaan Allah, dalam umat Tuhan, dalam tubuh Kristus itu harmonis. Karena semua itu ditempatkan Tuhan pada tempat masing-masing. Sehingga indah. Ya, kita tadi dengar musik. Musik itu lain-lain, notnya, tonnya, tinggi, rendahnya, jaraknya, ketukannya. Sehingga di dalam kompos musik itu bisa menjadi indah. Demikian kita semua berbeda. Tapi ada Tuhan Allah yang mengkompos kita, mempersatukan kita dalam bidang kita masing-masing sehingga kita harmonis.
Jadi jikalau dalam pekerjaan Tuhan, persatuan umat Tuhan, ada satu kontradiksi, tidak harmonis, itu berarti ada anggota tidak duduk di tempat yang ditempatkan Tuhan. Masalahnya apa? Dia ingin seperti orang lain. Kita beda, ada bisa nyanyi, main musik, ada bisa mengatur keuangan, ada bisa menerima tamu, ada bisa mempersiapkan KKR, ada bisa mengajar, ada bisa berkhotbah. Coba kalau semua mengajar, coba kalau semua main musik. Itu jelek. Jadi perbedaan ini adalah kedaulatan Tuhan dengan memberikan iman bagi kita masing-masing. Jadi kehendak Tuhan dalam umat Tuhan, kerajaan Tuhan itu berbeda setiap kita. Saya sering sedih. Orang sering bertanya, bagaimana kehendak Tuhan dalam pernikahan, dalam studi, dalam bekerja? Betul. Tapi semua itu karena ada pekerjaan Tuhan. Untuk apa menikah kalau tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah? Untuk apa uang kalau tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah? Untuk apa studi? Untuk apa bekerja? Jadi semua ini memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi jangan berpikir kehendak Tuhan aku pribadi atau keluarga aku. Bukan. Kehendak Tuhan dalam kerajaan Allah, tubuh Kristus. Sehingga tak mungkin, dengar ya, tak mungkin orang itu mengetahui kehendak Tuhan kalau dia tidak ikut dalam pekerjaan Tuhan dalam tubuh Kristus. Tak mungkin. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia berbaur dengan umat Tuhan, ikut melayani dalam pekerjaan Tuhan, ikut berbagian. Saya tidak lama setelah bertobat, saya paling serius ini kehendak Tuhan. Saya baca buku, saya dengar kaset. Mungkin puluhan kali saya dengar khotbah dari Pendeta Stephen Tong. Karena saya ingin mengerti kehendak Allah. Tapi akhirnya satu yang saya mengerti setelah berulang, saya dengar khotbah, saya baca buku. Kehendak Allah selalu berlainan dengan kehendak kita. Pikiran Allah selalu timbal balik dengan pikiran kita. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikian bedanya kehendak Allah, rencana Allah bagi kita. Sehingga kita tidak bisa menduga-duga. Cuman satu, kecuali kita bergaul dengan Allah. Dikatakan tadi ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Lebih baik kita memikirkan yang sederhana, mengerjakan yang sederhana. Karena Tuhan sudah berfirman, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang yang merendahkan akan ditinggikan. Tapi Paulus di sini pakai istilah, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jikalau kita sudah kacau, galau, takut, itu sudah melampaui kehendak Allah. Harusnya kalau kita mengikut kehendak Allah, kita bisa menguasai iman. Kita damai sejahtera, kita tenang. Tanda itu bukan dari Allah. Kita sudah kacau, kita takut. Itu yang dikatakan Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Kita baca sebentar. Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Jadi dalam pimpinan Tuhan ada damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ada damai. Ada damai dalam hatiku. Ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu. Maka ku sentosalah. Ada damai. Buang pikiran yang membuat kita kacau. Berarti itu bukan dari Allah. Tidak kudus, tidak benar, tidak adil, tidak memuliakan Allah, dan tidak memberkati orang lain. Sering kita doakan itu menyingkirkan orang lain, bukan membawa orang lain dekat dengan Tuhan. Sering apa yang kita kehendaki itu tidak membawa orang lain bersekutu dengan Tuhan. Ada satu kesaksian yang saya dengar, itu dari teman saya. Dia keluar dari gerejanya, sama saya sekolah. Setelah kami lama bersahabat, dia berkata, Chandri katanya, karena dia memang 10 tahun lebih tua dari saya. Saya kesini sekolah, pergumulan yang berat sekali. Sebenarnya saya itu tidak suka di sini dulu. Tapi karena kekacauan doktrin dalam gereja saya keluar. Saya tanya, apa masalahnya? Pendeta kami berkata kepada salah satu majelis, istrimu itu bukan pimpinan Tuhan. Kamu harus menceraikan istrimu. Dan itulah istri yang itulah pimpinan Tuhan. Dan itu betul-betul terjadi di gereja itu. Pendetanya berkata kepada majelisnya, bukan itu pimpinan Tuhan. Sudah menikah, sudah ada anak-anaknya. Apakah itu mungkin pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan tak mungkin melanggar atribut Allah, kekudusan Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah, kasih Allah. Tak mungkin kontradiksi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu suci, kudus. Sehingga jangan berkata, aku dipimpin Tuhan, tanpa relasi dengan umat Tuhan yang lain. Suatu hari ada pemuda datang kepada pendeta. Pemuda ini lemas. Dia tidak bergairah. Dia datang kepada pendeta. Pendeta bertanya, kamu datang kepada saya untuk apa? Ya ini kenapa saya tahu? Pendeta itu cerita. Pak, katanya, aku beriman si anu itulah jodohku. Oh, pendeta ini berkata, kan si anu itu udah ada pacarnya. Itu kan belum tentu, Pak. Ini seperti memancing. Sama-sama memancing, ya terserah ikan. Pancing yang mana mau dimakan. Pendeta itu dengan bijaksana berkata, ada firman Tuhan, nak, jangan mengingini. Masa yang sudah ada pacarnya? Jadi dalam tubuh Kristus ada harmonis. Kita tidak bisa berkata, ini pimpinan Tuhan, ini imanku, dengan menyingkirkan orang lain. Semua itu harus harmonis. Demikian Paulus berkata ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh,
Kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua itu mempunyai tugas yang sama. Tidak sama. Jadi pasti ada sesuatu tempat kita yang tidak ada orang di situ. Itulah bagian kita. Karena tidak ada sama tugas. Kalau mata, ya jelas mata nggak bisa digantikan telinga. Kalau hidung, ya dia memang berfungsi sebagai hidung. Kalau mulut, ya dia mulut. Kalau tangan, ya tangan. Janganlah kaki berkata, aku sebenarnya fungsiku tangan. Nggak mungkin. Inilah yang dimaksud Paulus. Menurut kasih karunia yang diberikan Allah kepadaku, janganlah kamu berpikir lebih tinggi dari seharusnya. Tapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga engkau menguasai diri. Menguasai diri dan tidak kontradiksi, berbenturan dengan orang lain. Sehingga kalau kita menjalankan ini, seberapa banyak jemaat Tuhan, itu harmonis. Tidak ada masalah seperti tubuh ini. Begitu banyak bagian-bagian tubuh ini. Harmonis, bisa bergerak, berjalan. Karena semua anggota tubuh ini berfungsi sebagai yang ditetapkan Tuhan. Jadi jangan berpikir kehendak Tuhan diriku, pekerjaanku, studiku, masa depanku, keluargaku. Tidak, itu komplit dalam kerajaan Allah. Semua itu berhubungan dengan kemuliaan Kristus. Ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya kita tidak milik kita sendiri. Saya pribadi milik jemaat. Dan tiap-tiap jemaat itu bukan miliknya sendiri pribadi-pribadi. Kita saling memiliki. Kita saling memiliki. Tak mungkin tangan berkata kepada kaki, kaki, aku tidak perlu kaki. Kalau tidak ada kaki, tangan ini menderita. Coba, mata tidak berfungsi. Bagaimana melihat ke depan? Biarlah telinga, hidung, mulut, kaki, tangan taat kepada pandangan mata. Supaya terjadi keharmonisan. Kita semua saling memiliki. Masing-masing kitalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan. Menurut karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, berlainan. Kalau sempat sama, itu ada yang salah. Karena Tuhan ajaib, sempurna. Tak mungkin dia buat double. Kanker itu apa? Kanker itu ada perkembangan sel yang tidak terkontrol. Ada tangan. Ini semua sudah diatur. Tapi muncul lagi seperti tangan. Berarti itu ada pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Demikian kekacauan dalam umat Tuhan. Ada yang tidak mau dikontrol. Berapa tahun yang lalu, gereja-gereja yang besar di Sumatera Utara itu malu. Semua Kristen malu. Karena
masuk pengadilan, berantem sesama Kristen, presiden pun tidak bisa mendamaikan. Kenapa? Karena ada double mengaku sebagai pemimpin. Dalam kerajaan Tuhan tidak mungkin. Jadi Paulus di sini mengetahui kehendak Allah, bagian-bagian kita masing-masing yang tidak sama dengan orang lain. Dan saya sangat sedih kalau ada menganggap dia itu punya karunia, padahal Tuhan sudah memakai orang lain di situ. Dikatakan ayat 6, jika demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, ini berkhotbah, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Artinya ini tidak tumpang tindih. Ada setiap kita. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Orang yang membagi ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ini ciri khas pemimpin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hatinya gampang berbagi, bermurah. Dia bersukacita. Jadi bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Apakah kita mungkin mengetahui kehendak Allah? Pasti mungkin. Karena Allah tidak menyembunyikan kehendaknya bagi kita. Dia tidak menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak dia kerjakan. Karena Abraham adalah sahabat Allah. Demikian Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kamu bukan lagi hamba, karena aku sudah memberitahukan semua yang kuterima dari Bapa. Kamu kusebut sahabat. Tapi di situ sahabat, jikalau engkau saling mengasihi. Tanda orang itu sahabat Kristus, dia mengasihi umat Tuhan. Iya, ini tanda. Dia mengasihi umat Tuhan. Dia tidak curiga kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Kita baca dari Yohanes 7 ayat 17. Dari buku Pendeta Dr. Stephen Tong. Pertama, orang itu mungkin mengerti kehendak Allah. Dia sebut dari Yohanes 7 ayat 17 ini. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya kita duluan taat, baru dikasih tahu kehendak Allah. Oh, ini sepertinya terbalik. Kita pikir kita mengerti dulu baru taat. Tidak. Tuhan tahu kelicikan hati kita. Kita pengen tahu dulu. Kalau cocok dengan pikiran kita, aku mau taat. Bukan begitu cara Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan melihat hati kita. Kita betul-betul taat. Baru Tuhan menyatakan. Pertanyaan, siapa teman hidupku?
Jikalau kita sudah mau taat kepada Tuhan, Tuhan pasti menyatakan. Saya tidak lebih 2 kali berdoa. Pertama, mau taat pimpinan Tuhan. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu tentang ajaranku ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kerelaan taat. Kita baca Mazmur 119 ini paling indah karena di sini panjang lebar dinyatakan kehendak Tuhan. Mazmur 119 ayat 33, demikian pemazmur berkata, perlihatkanlah kepada aku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi pemazmur berani minta Tuhan menyatakan ketetapan-ketetapannya karena dia sudah mempersiapkan hati hendak memegangnya, mentaatinya sampai akhir. Ini artinya apa? Dia tidak curiga apapun itu kehendak Tuhan, aku taat. Karena kehendak Tuhan itu baik, sempurna. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 di sana dikatakan kehendak Tuhan itu baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi pertama pemazmur mengakui, aku hendak memegangnya sampai akhir. Kalau masih curiga terhadap rencana Tuhan, Tuhan tidak menyatakan. Ayat 34, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Buatlah aku mengerti. Karena dia sudah bersiap memegang Taurat Tuhan, buatlah aku mengerti. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Jadi di sini kehendak sudah dia tetapkan untuk taat. Ayat 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Sebab aku menyukainya. Berilah menurut petunjuk perintah-perintahmu. Jadi kesukaan kita mentaati Tuhan, itulah dasar Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Jadi Tuhan tidak pelit, tapi Tuhan tahu kita pilih-pilih kehendak Tuhan itu mau kita jalankan atau tidak. Kalau sesuai dengan selera kita, passion kita, beban kita. Dengar ya, dalam Alkitab kehendak pimpinan Tuhan itu bukan passion, bukan kesukaan. Paulus itu waktu dipimpin Roh, dia bingung. Karena apa? Karena tidak sesuai rencananya. Jadi jikalau kita pernah mentaati Tuhan, itu pahit. Kalau enak-enak, itu bukan pimpinan Tuhan, itu selera kita. Karena pimpinan Tuhan itu salib. Salib artinya melawan kehendakku. Cawan pahit itu, kenapa cawan pahit? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah. Jadi berlawanan dengan kehendak kita. Ayat 36, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan janganlah kepada laba. Kita sering cari itu cocok dengan kita, menguntungkan kita. Kenapa cerita orang kehendak Tuhan selalu yang jabatannya naik? Tidak pernah rugi. Masa terus naik, sehat baru kehendak Tuhan? Apakah Yesus Kristus mati di salib bukan kehendak Bapa? Apakah para murid martir semua kecuali Yohanes bukan kehendak Bapa? Kehendak Tuhan itu berlawanan dengan sifat natural kita. Kita akan selesai ayat 37. Lakukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu.
yang takut kepadamu. Ayat 39 sampai 40. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Ayat 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Kehendak Tuhan itu adalah pertama, mungkin kita mengerti karena kita sudah siap. Kita lanjut Mazmur 119 ayat 105. Kita akan tutup di sini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 1, Tuhan sudah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita dengan berbagai cara. Tapi pada zaman akhir ini Dia berbicara melalui anaknya. Anaknya itulah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Yesus Kristuslah pengantara Allah Bapa berbicara kepada kita. Menyatakan kehendak Allah. Bagaimanakah Yesus Kristus berbicara kepada kita? Melalui firman-Nya. Jadi kita tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan tanpa bergaul dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya tidak jauh kita melihat, tapi taat selangkah demi selangkah. Saya suka lagu itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Sepanjang jalan, selangkah demi selangkah. Kita tak mungkin tahu pimpinan Tuhan kalau tidak taat selangkah. Mazmur 137 ayat 23 lebih jelas, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Jangan kita berpikir semua langsung kita mengerti. Selangkah demi selangkah. Taat hari ini, besok kita tunggu lagi. Dan Roma 8 ayat 14 Paulus berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bagaimana kita mengerti pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan itu, kehendak Tuhan itu adalah sempurna, baik. Menurut firman Tuhan, bukan menurut kita. Ketika kita mentaati, ada konfirmasi damai sejahtera. Tapi bagaimana kita bisa mengerti? Pertama, kita menetapkan hati taat, jangan curiga kepada Tuhan. Dan mulailah selangkah demi selangkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tidak ada kontradiksi. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan jikalau hidup kita berkenan kepadanya. Kita tutup sekolah kita malam ini, kita baca Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Bagaimana merubah pikiran, akal budi, firman Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, dipimpin Roh Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus berkata dalam surat 1 Korintus, kami mempunyai pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Kesimpulannya, masukkanlah pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Itulah pembaharuan budi kita dengan bergaul melalui firman-Nya, supaya pikiran Kristus dan kita bisa bersentuhan. Orang yang bersahabat tahu suami istri itu bisa saling mengerti. Pikiran suami bisa dibaca istri, pikiran istri bisa dibaca suami, karena dia bergaul bersahabat. Ada orang bergerak suaminya sedikit, dia langsung tahu dia butuh ini. Karena apa? Dia bergaul bersahabat. Pikiran suaminya bisa dia baca. Demikian kita mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu pikiran Kristus. Bergaullah dengan Kristus melalui pikirannya, melalui firman-Nya. Jangan cari sistem, jangan cari rumus, jangan cari dengan cara-cara yang bukan kehendak Tuhan. Jangan melalui mimpi, jangan melalui cara-cara dunia ini. Buka tiba-tiba Alkitab, jangan. Tapi biarlah kita bergaul dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sangat indah firman-Mu. Begitu menerangi hati pikiran kami. Kami yang sering membuat jalan sendiri, kehendak sendiri. Rancangan kami tidak berhubungan dengan kerajaan Allah. Malam ini kami diingatkan, kehendak Tuhan selalu berhubungan dengan umat Tuhan yang lain, dan selalu benar, berkenan kepada Tuhan dan yang kudus. Biarlah pikiran kami, akal budi kami diperbaharui. Biarlah pikiran Kristus, pandangan Kristus turun atas kami melalui firman-Mu. Angkatlah semua kecurigaan kami kepada Tuhan. Berilah kami iman yang rela taat, dan berilah kami hidup bergaul dengan Tuhan melalui firman-Mu. Malam ini kami sudah selesai kelas malam ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami renungkan. Dan besok kami melanjutkan kelas kami. Tuhan juga yang memberkati. Demikian setiap umat Tuhan yang mendengar firman-Mu malam ini, beri mereka sukacita, damai sejahtera, boleh beristirahat dengan tenang. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.